Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfrida dengan NIM 877587139. Saya mahasiswa dari program studi PGSD semester 2. Saya dari UPBJC Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, yang dimana filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat penting dengan dunia pendidikan. Filsafat ilmu membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan, cara berpikir yang logis, serta bagaimana ilmu dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga mengajarkan cara berpikir kritis, rasional, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, proses belajar menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu berperan dalam memperkuat ilmu pendidikan serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Untuk itu, yuk simak penjelasan berikut ini. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Artinya, filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki tujuan dan arah yang jelas, sehingga pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tetapi selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan dalam pendidikan. Jadi, metode dan proses pembelajaran didasarkan pada penelitian, data, dan pemikiran yang logis sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, berpikir kritis, dan sikap saling menghargai. Jadi, pendidikan tidak hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk karakter yang baik. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melalui pendidikan, manusia belajar untuk berpikir, memahami, dan mencari pengetahuan baru. Pendidikan juga melatih seseorang untuk berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu, dan mampu memecahkan masalah. Dari proses tersebut, filsafat ilmu terus berkembang karena manusia akan terus menilai dan memperbaiki ilmu pengetahuan agar lebih bermanfaat dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan yang memiliki nilai moral membantu ilmu pengetahuan digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Jadi, pendidikan tidak hanya membuat seseorang lebih berilmu, tetapi juga membantu perkembangan filsafat ilmu agar tetap memiliki arah dan nilai yang positif. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pseudoanalisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu sering disebut sebagai pseudoanalisis karena membantu kita memahami berbagai masalah dalam pendidikan secara lebih mendalam. Dalam filsafat ilmu, ada 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi dasar atau tujuan pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu dan bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ketiga bagian tersebut, filsafat ilmu membantu kita melihat persoalan pendidikan dari berbagai sisi, sehingga masalah pendidikan dapat dipahami dan dicari solusinya dengan lebih baik. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian belajar. Pertama, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat aturan pendidikan agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Contohnya, seperti penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Kedua, dalam kurikulum
Kedua, dalam kurikulum disusun mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Contohnya, pada kurikulum Merdeka, siswa dibuat lebih aktif, kreatif, dan dilatih berpikir kritis. Ketiga, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode belajar yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami materi. Contohnya, seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Keempat, dalam penilaian belajar, penilaian tidak hanya dari hasil ujian, tetapi juga dari proses belajar siswa, contohnya melalui tugas proyek, presentasi, dan kerja kelompok. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidikan memiliki tujuan, arah, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu juga membuat proses pendidikan menjadi lebih terarah, logis, dan bermanfaat baik dalam kebijakan, kurikulum, pembelajaran, maupun penilaian. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir yang baik dalam kehidupan sehari-hari.